Kita masuk kepada ilmu yang lain, ilmu nahwi. Qala al-muallif rahimahullah, setelah selesai dari qad, maka disebutkan qad itu adalah alamat hanya untuk fi'il. Maka qad tidak masuk kepada ism dan kepada harf. Dan qad di sini alamat untuk fi'il terbagi menjadi dua. Yang bersifat musyarakah, maksudnya qad masuk kepada fi'lun madi wal mudhari'. Dan begitu pun mempunyai makna-makna tertentu jika masuk kepada fi'lun madi dan masuk kepada fi'lun mudhari'. Maka sekarang kita masuk kepada alamat yang khusus. Maka pembagian yang kedua, alamat ini khusus kepada fi'il tertentu. Kalau tadi qad masuk kepada fi'lun madi, maknanya lain. Kepada fi'lun mudhari' boleh juga maknanya lain. Namun di sini hanya masuk kepada fi'il tertentu saja. Maka di antaranya alamat dari fi'il yang masuk kepada huruf tertentu atau fi'il tertentu, maka sin dan saufa. Maka sin dan saufa barakallahu fikum hanya masuk dikhususkan min alamati tuhtasu bil mudhari' faqat wa hiya sin wa ukhtaha saufa. Maka sin wa saufa dikhususkan kepada fi'lun mudhari', tidak ada hubungan dengan fi'lun madhi, apalagi fi'lun amr. Maka misalnya fi'lun amr ijlis, tidak bisa dimasuki sin dan saufa. Sa ijlis, saufa ijlis. Dan begitu pun fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' hanya sin dan saufa yang masuk. Saufa ajlisu, sayajlisu, ini benar. Dan tidak boleh masuk kepada fi'lun madhi. Jalasa, jadi saufa jalasa. Sa jalasa, tidak boleh. Maka ini sin dan saufa hanya masuk kepada fi'lun mudhari'. Kiltahuma harfun maknahu at-tanfis. Maka sin wa saufa keduanya adalah harf. Jadi i'rabnya sin wa saufa adalah harf. Wa maknahu at-tanfis, ma makna tanfis? Memberikan khobar fi'il itu akan dilaksanakan in the future, di waktu yang akan datang. Bukan sekarang dan bukan telah lampau. Misalnya di dalam Al-Quran di surat Al-Qamar misalnya. Saya'lamuna godan manil kadibul ashir. Maka di sini saya'lamuna godan, ini poin pendalilan kita. Maka i'rabnya bagaimana? Saya'lamun. Maka tadi sin harfu tanfis, di i'rab dengan sin harfu tanfis. Mabni alal fathah, la mahalla lahu minal i'rab. Ya'lamuna fi'lun mudhari'. Langsung kita hukumi fi'lun mudhari'. Limada? Karena fi'lun madi tidak bisa kemasukan sin. Dan fi'lun amr tidak bisa kemasukan sin. Dan harus fi'il. Selain dari fi'lun madi dan fi'lun amr berarti hanya fi'lun mudhari'. Ya'lamuna. Maka ya'lamuna fi'lun mudhari' marfu li tajrudihi ani nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi bi thubuti nun ya'lamuna. Nun di sini. Godan dzarf zaman. Maka dia mansub ala dzarfiyah. Maka ini poin pendalilan cukup. Adapun manil kadzabul ashir di sini bukan poin pendalilan. Dan misal yang lain ucapan Allah di surat Al-An'am, fasaufa ta'lamun man takuna lahu akibatud dar. Syahidnya fasaufa ta'lamun,
Maka saufa i'rabnya apa? Fasaufa ta'lamun. Fa di sini kembali kepada yang sebelumnya, bisa jadi fa'atifah. Saufa ta'lamun, saufa harf tanfis seperti sin. Saya'lamun, maka saufa ta'lamun, saufa adalah harfu tanfis. Ta'lamun, maka langsung kita hukumi fi'lun mudhari', yang mana dia dalam keadaan marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi bi thubutin nun. Maka syahidnya fasaufa ta'lamun. Saufa hanya masuk kepada ta'lamun. Maka idza dakhala alal mudhari', apa faidahnya sin dan saufa ini? Yufidul istiqbal wa yukharrijuhu min zamanil hadir kama sayati fi ta'rifil mudhari'. Nanti akan datang definisi fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' di lughatul arabiyah mempunyai dua makna jika secara mutlak. Pertama maknanya hadir, dan yang kedua akan datang. Lalu dibedakan antara hadir dengan akan datang ini dengan qarinah, dengan pendukung. Pendukungnya kalimat tertentu, di antaranya sin dan saufa. Contoh, sekarang kita membuat kalimat nadrusun nahwa, nadrusu an-nahwa. Apa maknanya? Waktunya kita belajar sekarang apa tidak? Nah, hakikatnya kita sekarang, berarti nadrusun nahwa, kalimat nadrusu ihtimal, bisa sekarang, bisa nanti. Namun karena wakilnya kita belajar nahwu sekarang, kita bicara sekarang, nadrusu nahwa, bahwa kita sedang belajar ilmu nahwi. Namun jika kita ini ingin menguatkan bahwa nadrusu fi'lun mudhari' di sini masih bersifat umum, bisa maknanya sekarang atau nanti, namun diberikan qarinah biar jelas. Apa? Nadrusu nahwa al-ana. Kalimat al-ana maknanya sekarang, menunjukkan bahwa kita sedang belajar ilmu nahwi sekarang. Di bahasa grammar Arab, Inggris dinamakan present. Dan di bahasa Arab al-hal, maknanya sekarang. Maka nadrusun nahwa itu bisa jadi belum belajar atau sedang belajar. Namun dengan masuk kalimat al-an, ihtimal hilang. Kemungkinan hilang, yang ada pasti sekarang. Dengan kalimat al-an. Dan misal yang kedua, kita menginginkan belajarnya itu nanti. Kapan? Ba'dal asr. Maka ditambah. Nadrusun nahwa ba'dal asri. Bicaranya waktu duhur sekarang atau sebelum duhur. Berarti nanti ba'dal asr. Kan belum datang waktunya. Atau besok bahkan. Nah, ditambah dengan kalimat godan. Nadrusu nahwa godan. Kita belajar nahwu godan. Maka kalimat nadrusu fi'lun mudhari' ada dua makna. Sekarang dan yang akan datang. Dan juga ditambah sin dan saufa tadi mengangkat ihtimal dari hal kepada mustakbal. Seperti saufa tadrusun nahwa, maka kamu akan belajar nahwu. Belum belajar sekarang, nanti. Au satadrusu, au sanadrusu nahwa, kita semua akan belajar nahwu. Dengan kalimat sanadrusu difahami nanti, bukan sekarang, karena sin. Atau saufa nadrusu an-nahwa, tanpa diberi embel-embel godan, au ba'da godin, au ba'dal usbu, au ba'da sanah. Setelah 1 tahun yang akan datang, tidak usah diembel-embeli itu. Cukup dengan sin dan saufa, maknanya nanti. Bismillah. Maka ini faidah sin dan saufa jika masuk kepada fi'lun mudhari', dan faidahnya memberikan waktu yang akan datang. Keluar dari ihtimal fi'lun mudhari' sekarang menjadi akan datang. Dan faidahnya tadi sin wa saufa hanya masuk kepada fi'lun mudhari' saja. Sudah adzan. Wal muadzin yu'adzin.